Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Saung Astani pada modul pembelajaran pertama yang berjudul Pertanian Masa Kini Menuju 4.0. Nah, pada modul pembelajaran pertama ini kita akan belajar mengenai apa itu pertanian dan bagaimana sih pertanian yang berkembang pada masa kini dan bagaimana sih pertanian di zaman dulu, dan maka kita akan bandingkan, maka akan kita lihat bagaimana perbandingan pertanian dari masa ke masa. Nah, berikut ada beberapa pertanyaan yang gunanya untuk memicu pemikiran-pemikiran dari para pendengar mengenai apa itu pertanian, terus bagaimana pertanian di Indonesia, meliputi teknologi yang digunakan pertanian di Indonesia maupun yang lain. Lalu apakah pertanian di Indonesia sudah menerapkan teknologi? Lalu apa saja yang termasuk teknologi yang diterapkan di pertanian? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dapat teman-teman tuliskan pada kolom komentar guna untuk memicu dari pemikiran-pemikiran terkait apa sih itu pertanian. Nah, pada slide ini kita dapat lihat pada gambar pertanian yang berbasis teknologi dengan menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti dari teknologi, dari pertanian, maupun dari iklim, cuaca, dan yang lainnya. Nah, yang dapat kita ketahui bahwa pertanian merupakan salah satu penyumbang perekonomian terbesar di Indonesia. Nah, pertanian 4.0 sendiri merupakan pertanian yang memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan produk unggul, presisi, efisien, dan berkelanjutan. Nah, pada ruang lingkup pertanian 4.0 ada beberapa. Yang pertama, pertanian secara on-farm, dicirikan dengan pertanian yang tepat atau precision farming. Yang kedua, pertanian secara off-farm, dicirikan dengan pertanian cerdas atau smart farming. Lalu, yang ketiga terkait pemasaran digital. Nah, di sini dicirikan dengan penggunaan platform atau penggunaan aplikasi guna meningkatkan minat konsumen dalam pembelian atau dalam distribusi rantai pasok secara digital. Nah, pada slide ini kita dapat lihat revolusi pertanian dari masa ke masa. Yang pertama yaitu pertanian on-farm secara dengan ciri precision farming, yaitu pertanian yang tepat dengan menggunakan beberapa teknologi seperti satelit GPS, vertigasi, maupun sensor tanah dan cuaca. Nah, pada babak selanjutnya, yaitu pertanian secara smart farming, yaitu dengan pemanfaatan teknologi yang berbasis data, seperti pemanfaatan Internet of Things, Big Data, maupun Artificial Intelligence. Nah, babak selanjutnya terkait korporasi dan kolaborasi. Nah, babak ini merupakan babak titik balik, yaitu munculnya berbagai startup di bidang pertanian seperti TaniHub, Amazing Farm, yang membantu dalam pemenuhan rantai pasok atau supply chain dari produk-produk pertanian. Nah, yang pertama yaitu precision farming. Nah, precision farming sendiri merupakan suatu sistem pengelolaan pertanian yang berbasis data dengan berbagai aspek informasi, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Presisi berarti tepat. Nah, tepat di sini dapat kita ketahui bahwa suatu lahan pertanian itu memiliki kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Jadi suatu kondisi lahan itu dari lahan satu dengan lahan yang lainnya itu membutuhkan input pertanian yang berbeda-beda. Nah, dengan kita mengetahui pertanian yang tepat atau precision farming, kebutuhan input pertanian kita dapat berikan secara tepat atau optimal, sehingga tidak ada input pertanian yang terbuang secara percuma. Dan dengan ketepatan ini, maka akan terciptanya keberlanjutan dan melindungi kelestarian lingkungan. Nah, teknologi-teknologi yang digunakan seperti drone, terus sensor tanah, vertigasi, maupun perangkat uji tanah. Nah, perangkat uji tanah ini digunakan untuk mengetahui kondisi tanah pada pertanian, sehingga dapat kita ketahui sebelum kita berbudidaya, maka kita akan mengetahui berapa input yang harus
harus diberikan pada lahan pertanian tersebut. Nah, berikut ada gambar-gambar dari teknologi-teknologi tadi seperti ada drone sprayer, terus drone pemetaan gunanya untuk memetakan lahan, lalu ada sensor tanah dan cuaca, terus vertigasi. Vertigasi itu adalah irigasi dan pemupukan yang dilakukan secara bersamaan. Lalu ada PUTK atau perangkat uji tanah kering. Nah, di sini digunakan untuk mengetahui kondisi dari tanah yang akan diuji. Nah, selanjutnya yaitu smart farming atau pertanian cerdas. Nah, pertanian cerdas ini berbasis teknologi dan inovasi yang memanfaatkan mesin serta penggunaan produk digital untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di produk-produk pertanian. Nah, teknologi yang digunakan pada smart farming ini seperti blockchain dan Internet of Things. Jadi ketika kita berbudidaya pertanian, kita dapat dibantu oleh teknologi atau data, sehingga mesin-mesin pertanian atau teknologi itu dapat bekerja secara otomatis. Seperti contoh, kita berbudidaya tanaman pada greenhouse yang pemupukan, penyiraman itu dilakukan secara otomatis. Nah, ketika sensor dari greenhouse itu memerintahkan untuk mesin menyiram, maka mesin akan menyiram secara otomatis tanpa diberikan perintah terlebih dahulu dari kita sebagai pihak pengelolanya. Nah, teknologi seperti itulah yang dinamakan dari smart farming ini. Nah, selanjutnya yaitu istilah terkait urban farming. Nah, pertanian urban farming sendiri yaitu pertanian yang di perkotaan. Nah, dapat kita ketahui bahwa di perkotaan itu memiliki lahan pertanian yang dibilang sempit, bahkan tidak ada. Akan tetapi kebutuhan pangan di perkotaan itu merupakan kebutuhan pangan yang sangat besar. Nah, demi memenuhi kebutuhan pangan di perkotaan, maka perlu juga dilakukan urban farming untuk menciptakan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Maka diperlukannya lah urban farming. Nah, dalam menanggapi tantangan dari pertanian 4.0, kita sebagai milenial itu memiliki beberapa tantangan yang cukup dibilang sulit untuk menghadapinya, seperti kemampuan sumber daya manusia atau SDM dalam menerima pengembangan teknologi di Indonesia yang masih rendah, terus kondisi lahan pertanian Indonesia yang iklim dan cuacanya ya termasuk berbeda dengan negara lain. Selanjutnya terkait minimal atau minimnya infrastruktur pendukung dari pertanian 4.0 sendiri. Nah, maka pengembangan dari pertanian 4.0 di Indonesia masih terbilang lambat atau kurang dalam mengikuti perkembangan pertanian di negara lain. Nah, berikut materi yang dapat disampaikan. Apabila para pendengar memiliki pertanyaan atau bahan diskusi yang ingin didiskusikan, silahkan tulis aja di kolom komentar, maka kita akan diskusikannya bersama-sama. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saung Astani, Benteng Muda Bertani.